Di sini surah Al-Jum'ah itu adalah termasuk Madaniyah. Wahya Madaniyah tuh. Artinya turunnya setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebutkan di sini An Ibnu Abbas dan Abi Hurairah, diterima dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, keduanya sahabat Nabi. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW, karena ada Rasul yakro'u, membaca Rasulullah di salat Jum'ati, pada saat salat Jum'ah itu, di surat Jum'ati, membaca surat Jum'ah ini, wal munafiqin, dan surat al munafiqin, itu yang berturutan setelah surat Jum'ah itu. Kemudian adalah surat al munafiqin, hadis surat Imam Muslim. Jadi dibaca pada saat sholat Jum'ah, surah Jum'ah ini dan Al-Munafikin. Itu panjang itu. Mungkin kita tidak akan sabar mendengarnya, kelamaan memang. Nah, di sini disebutkan Yusabbihu tadi akan memahasucikan. Punten belum di-share tafsirnya tadi. Oh, belum nampak? Ya, belum di-share screen. Kenapa? Padahal sudah tadi advance. Bentar. Kalau di sini sudah muncul. Tuh, tidak mau. Stop saya. Baik, sekarang saya share lagi. Sudah nampak? Nah, udah tadi Sudah. Mun. Ya, kenapa tidak otomatis ya? Padahal mesinnya otomatis. Baik, di sini disebutkan yukbiru, Allah memberitahukan annahu yusabbihu lahu ma akan membaca tasbih, akan memahasucikan. Jadi di sini tentu saja memahasucikan itu artinya Allah jauh dari segala kekurangan. Jadi yang sempurna itu hanya Allah sebetulnya. Kalau kita makhluk itu manusia, di samping ada keunggulan, kekurangannya juga banyak manusia. Nah, yang tidak pernah kurang itu adalah Allah. Nah, dalam hal ini sampai makhluk, seluruh makhluk juga pasti melakukan kemahasucian atau memahasucikan Allah. Karena disebutkan di sini ma fis samawati. Ma itu adalah isim mubham untuk apapun gitu. Isim mubham itu adalah kata yang mewakili semua perkara. Kalau ma ini adalah biasanya dinisbatkan kepada seluruh perkara yang berakal, tidak berakal juga masuk di sini. Artinya yang ada di langit itu ada malaikat masuk di sini. Itu malaikat pasti menyucikan Allah, mentasbihkan Allah. Dan wama, seluruh makhluk fil ardi yang ada di muka bumi. Berarti yang seluruh makhluk yang ada di muka bumi itu tidak hanya manusia, tapi ada banyak binatang, ada banyak tumbuhan, itu juga adalah makhluk Allah semuanya. Itu semuanya memahasucikan kepada Allah. Kecuali manusia. Kalau manusia itu ya ada yang kafir, itu pilihan. Mau memberikan pilihan, silahkan untuk mau kafir atau mau beriman. Tapi secara menyeluruh, seluruh makhluk itu adalah muslim. Semuanya tunduk patuh pada aturan Allah. Tidak ada yang membangkang. Yang suka membangkang itu ya kita saja manusia nih. Mentang-mentang kan merasa hebat, bohong itu semuanya. Wama fil ardi yang ada di muka bumi. Kepada Allah Al-Malik, Al-Malik itu adalah raja. Kalau dibaca Malik itu artinya yang maha memiliki. Tapi kalau dibaca pendek, Malik itu adalah raja. King, kalau dalam bahasa Inggris, King, raja. Nah, dalam Al-Fatihah kita bisa membaca Maliki Yaumiddin, bisa dipanjangkan maknya itu, atau dibaca Maliki Yaumiddin, bisa dibaca pendek, dua macam. Silakan, tidak salah, dua-duanya boleh dibaca. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Al-Quddus, Allah juga yang maha suci. Al-Aziz, juga Allah itu yang maha perkasa. Al-Hakim, juga yang maha bijaksana Allah. Nah, di sini bin jami'il makhlukati, dari seluruh makhluk Allah. Tokoha wa jamiduha. Apakah yang berakal maupun yang tidak berakal. Ini pernyataan Al-Quran.
Dan ditafsirkan juga begitu oleh para ulama, oleh setidaknya Imam Ibnu Katsir seperti itu. Jadi seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini tunduk patuh memahsucikan Allah. Yang suka tidak tunduk patuh itu hanya kita manusia. Jadi seperti ular merayap itu, merayap menggunakan perutnya itu ketentuan Allah. Tidak pernah ular misalnya, ya, ada juga ya ular yang punya kaki, tapi umumnya ular itu adalah berjalannya itu di atas perutnya. Itu ketentuan Allah. Termasuk manusia berjalannya itu menggunakan dua kaki misalnya. Itu juga ketentuan Allah. Walaupun ada kelainan-kelainan, bisa saja lain. Manusia tidak bisa jalan pakai kaki, ada itu. Tapi itu untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah. Bahwa manusia itu tidak selalu lahir sesuai dengan kebiasaannya. Bisa saja di luar kebiasaan. Nah, di luar kebiasaan itu juga untuk memperlihatkan bahwa itu adalah kekuasaan Allah. Kan ada manusia yang ngagengsor gitu kan. Nah, itu juga kekuasaan Allah juga. Itu yang membuat itu adalah Allah. Tidak sempurna kaki dan tangannya itu juga kekuasaan Allah. Itu yang melahirkan seperti itu. Artinya peramalan menurut ilmu-ilmu kedokteran atau ilmu yang terkait dengan kemanusiaan itu tidak selalu bahwa manusia itu tampil paripurna. Ada saja yang kurang. Nah, kekurangan itu juga adalah semuanya Allah yang menentukan. Kadang manusia lahir tidak bisa berbicara sejak lahir atau tidak bisa melihat dan seterusnya. Walaupun manusia umumnya itu adalah yang lengkap anggota tubuhnya. Nah, di sini wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Di ayat Isra juga disebutkan dan tidaklah ada segala sesuatu kecuali memahsucikan dengan memuji kepada Allah. Jadi pasti itu. Yang namanya makhluk kecil undur-undur gitu kan. Apa undur? Ya undur-undur juga itu adalah makhluk Allah. Semut juga itu adalah makhluk Allah. Semua yang hidup di sini itu adalah makhluk Allah. Di muka bumi itu semuanya Allah yang menciptakan. Wa malikus samawati wal ardi. Dialah Allah raja atau pemilik langit dan bumi. Itu yang sebenarnya. Kalau di negara itu ada presiden, ada raja, itu tidak selamanya kan. Selama raja itu hidup saja, dia disebut sebagai penguasa. Tapi tidak menguasai semuanya kan. Artinya raja itu tahukah seperti raja Indonesia misalnya, presiden Indonesia, tahukah apa yang terjadi di kota Bandung saat ini kan tidak ngerti juga dia. Tidak mengetahui secara langsung. Kan? Apakah yang terjadi di Surabaya tidak tahu secara langsung, tetapi melalui perantara-perantara baru diketahui. Tapi Allah itu mengetahui terhadap seluruh subtletisnya, terhadap hal-hal kecil juga tahu. Apa kira-kira penyakit yang ada di tubuh kita ini Allah Maha tahu. Tapi kalau orang lain itu tidak tahu, termasuk orang tua kita atau orang tua kita sebagai orang tua kepada anak kita kan kita hanya ngerti bahwa anak itu baik atau tidak, tapi betulkah akan selamanya baik atau selamanya akan bau itu kan wallahu alam. Masa depannya kita tidak mengerti. Tapi kita berusaha mendidik dia, menyekolahkan, mengajikan dia supaya jadi baik, itu usaha dari kita. Apakah akan berhasil? Usaha kita itu wallahu a'lam. Allah yang menentukan semuanya. Kemudian Al-Quddus itu Al-Munazzahu anil naqais. Allah itu maha suci, artinya suci dari segala kekurangan. Al-Munazzahu dijauhkan anil naqais dari semua kekurangan. Allah itu maha sempurna. Jadi kalau mau menyebutkan yang sempurna itu, oh betul itulah. Kalau makhluk selain Allah itu tidak ada yang sempurna, ada saja kurangnya. Hingga kalau kita mendiskusikan solusi apapun ya dalam kehidupan kita ini, pasti ada lebih dan kurang. Ada pro and cons, ada pro-nya dan ada kon kekurangannya. Pasti begitu. Sistem apapun. Seperti sekarang artificial intelligence, itu kan hebat tuh Pak. Artificial intelligence itu kecerdasan buatan.
bisa membuat paper yang panjang yang kalau dibuat oleh manusia itu lama, bisa berjam-jam, bukan berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan itu membuat tulisan. Tapi kalau Chat GPT itu hanya dalam beberapa detik saja jadi lengkap. Apakah itu kehebatan? Masih ada kurangnya juga itu. Apakah bisa membuat sayur lodeh itu Chat GPT? Nggak bisa kan? Ada kekurangannya. Tapi kalau kita manusia bisa membuat, memasak dan sebagainya, semuanya bisa dikerjakan oleh manusia. Tetapi oleh ilmu-ilmu baru itu belum tentu. Yang bisa dikerjakan oleh ilmu-ilmu artificial intelligence itu, kecerdasan buatan itu adalah yang berkaitan dengan pikiran-pikiran kita aja. Perbuatan-perbuatan yang virtual, yang tidak nyata. Tapi kalau perbuatan seperti membuat bangunan dan sebagainya tetap perlu manusia. Nah, artinya sehebat apapun tuh artificial intelligence yang saat ini sedang dikagumi, digandrungi di dunia kemanusiaan itu tidak bisa melakukan semuanya. Ada saja kurangnya. Sehingga sekali lagi solusi apapun pasti ada pro kon dalam kehidupan dunia ini. Kemudian Al-Azizil Hakim, Allah juga yang maha perkasa juga maha bijaksana. Kemudian disebutkan di Al-Quran tadi, Huwa, dialah Allah yang mengutus fil ummiyina, di orang-orang ummi. Nah, yang dimaksud ummi itu nanti hum al-arab. Mereka itulah orang-orang Arab. Disebutnya al-ummi. Nah, biasa diterjemahkan ummi itu adalah orang yang tidak bisa baca tulis. Termasuk Nabi Muhammad SAW, beliau itu tidak bisa baca tulis. Ini untuk memberikan petunjuk kepada kita bahwa Al-Quran ini bukan karangan Nabi. Boro-boro membuat Al-Quran, baca tulis saja beliau tidak bisa. Apakah orang yang tidak bisa baca tulis berarti orang yang tidak pintar? Belum tentu. Justru seperti orang-orang yang kekurangan itu, yang tunanetra atau ya ada kekurangan di tubuhnya itu, mereka itu kadang-kadang lebih cerdas. Kita mungkin pernah menyaksikan di televisi ada anak yang lumpuh gitu kan. Tetapi kalau ditanya Al-Quran itu tahu gitu. Sampai ayat-ayatnya. Kita itu hafal Al-Quran tapi belum tentu tahu itu ayat berapa, bukan? Kita lupa lagi juga. Tapi anak itu mengerti sampai kepada ayat-ayatnya. Kemudian ditanya, coba baca surat ini, ayat ini langsung dibaca. Nah, itu adalah kesempurnaan yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang memang dikasih kekurangan, tetapi di sisi lain punya kelebihan. Itu pasti yang namanya makhluk itu begitu. Tidak akan sempurna semuanya. Ada saja lebih kurangnya. Sehingga tidak pantas kita menuhankan manusia. Siapa yang mau dituhankan? Walaupun pada saat sedang jayanya hebat, tapi tetap aja mati semuanya juga sekarang. Fir'aun dahulu kan menuhankan dirinya sendiri. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang tinggi di antara kalian. Ya, ujung-ujungnya mati juga. Jadi punya kelemahan. Sehingga juga bagi kita tidak masuk akal Tuhan mati gitu. Tidak boleh Tuhan mati. Itu bagian dari kelemahan. Oh, Tuhan bisa dibunuh, bisa disalib. Tidak boleh. Tuhan itu tidak bisa punya kekurangan. Harusnya Tuhan itu di sini sebutkan Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Hakim yang maha bijaksana. Kemudian bakulil ladzina utul kitab wal ummiyina aslamtum, katakanlah kepada orang-orang yang di Alkitab, orang Yahudi dan juga orang-orang ummi, orang Arab, aslamtum, apakah kalian semua sebagai orang Islam? Kain aslamu, maka apabila mereka masuk Islam, qadih tadaw, maka sungguh telah memperoleh hidayah. Bain tawallau, maka apabila berpaling, bain nama alaikal balag, maka tugas wahai Nabi hanya menyampaikan saja. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah itulah yang memberikan basir, penglihatan kepada hamba-hamba. Jadi sekali lagi tugas Nabi itu hanyalah menyampaikan, bukan memberi hidayah. Kita tidak mampu memberi hidayah. Jangankan kita, Nabi SAW saja kepada paman beliau kan tidak bisa memberikan hidayah. Waktu Abu Talib sedang sakaratul maut, disuruh diberitahukan oleh Nabi, ditalkin mungkin kalau bahasa kita, ditalkinkan supaya membaca la ilaha illallah,
tidak bisa. Tidak bisa mengucapkan ucapan la ilaha illallah. Padahal itu bahasa Arab kan, bahasa sehari-hari orang Arab. Tetap aja tidak bisa. Karena apa? Karena Allah tidak mengizinkan bahwa Abu Talib itu mati di dalam kekafiran. Walaupun Nabi menginginkan, beliau ini tidak bisa memberikan hidayah walaupun kepada pamannya sendiri. Mengapa begitu ingin supaya Abu Talib masuk Islam? Karena perhatian Abu Talib itu demikian tinggi kepada Nabi, memberikan perlindungan saat Nabi melakukan dakwah di Mekah. Sehingga timbal balik dari Nabi juga ada semacam kasih sayang barangkali dari seorang keponakan kepada seorang paman. Wa tahsisul ummiyina bi dzikri la yanfi min adahum man adahum walakinil minnata alaihim ablam. Nah, di sini disebutkan ummiyin itu disebutkan secara khusus tentu bukan berarti menafikan kepada selain mereka. Artinya kepada orang yang baca tulis juga bisa baca tulis juga tetap diutus itu Rasul. Jadi kita juga di Indonesia itu baru melek itu kan mungkin tahun 80-an kali ya. Awalnya sama, banyak buta huruf juga di kita itu. Orang kita lah, jangan jauh-jauh banget. Kali di Bandung juga tidak sedikit yang tidak bisa baca tulis karena zaman penjajahan sekolah itu mahal kan masuk SD itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ikut sekolah. Tapi umumnya rakyat itu tidak sekolah sehingga tidak bisa baca tulis kecuali baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu diajarkan di masjid. Nah, mungkin tahun 80-an baru kita melek walaupun ya masih ada juga satu dua barangkali yang tidak bisa baca. Nah, istilah itu memang disengajakan kepada orang-orang zaman dahulu 14 abad yang lalu wajar gitu kan. Tidak bisa baca tulis. Walaupun di antara sahabat Nabi ada juga yang bisa baca tulis. Sehingga pada saat Nabi mengirimkan surat ajakan, surat dakwah kepada raja-raja saat itu, tetap Nabi membuat tulisan. Tetapi bukan Nabi sendiri yang menulis, itu para sahabat. Ada sahabat-sahabat Nabi yang jago tulis menulis seperti Zaid bin Sabit, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga bisa tulis-tulis. Demikian juga sahabat-sahabat yang lain ada yang bisa menulis. Walaupun secara umumnya saat itu adalah ummi, tidak bisa baca tulis masyarakat Arab saat itu. Tapi ada juga yang bisa baca tulis. Kemudian wa innahu la dzikrul laka wa liqaumik. Dan sebenarnya ini adalah peringatan bagimu dan juga untuk kaummu. Jadi dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang sengaja disuruh oleh Allah yang namanya juga Rasul. Rasul itu ya pesuruh Allah. Tenang kan kalau jadi pesuruh, tapi pesuruh Allah, wah demikian tinggi kedudukannya. Kemudian di ayat yang lain, Qul ya ayuhan nas ini Rasulullah ilaikum jami'a. Hai ingatlah seluruh manusia, ini sesungguhnya aku ini Rasulullah utusan Allah ilaikum kepada kalian semua jami'an seluruhnya. Jadi inilah bedanya Rasul dan Nabi. Nabi Muhammad SAW, beliau itu diutus kepada seluruh manusia. Tidak hanya orang Arab saja, tidak hanya Quraisy saja, tetapi juga diutus kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi, termasuk kita yang ada di Indonesia ini. Itu termasuk yang kena taklid. Kena taklid itu artinya menjadi objek dakwah dari Rasulullah kita ini juga. Kalau Rasul zaman dahulu itu lokal sifatnya. Karena pada saat yang bersamaan bisa ada dua Rasul di tempat yang berbeda. Seperti contohnya waktu zaman Nabi Musa diutus di Mesir kepada Bani Israel dan Fir'aun juga kaumnya. Tetapi pada saat yang bersamaan ada Nabi Syu'aib di daerah Madian. Itu dekatan itu kan. Mesir, Madian itu mungkin sekarang di Palestina lah. Kan dekat sekali itu. Ya kalau dilihat dari, kalau disuruh jalan kaki ya jauh juga. Kalau dilihat saat ini itu berdekatan sekali itu. Karena Nabi Musa itu nanti kematian juga. Beliau melarikan diri setelah dari Mesir melakukan persoalan dengan orang-orang Kipti itu. Nah, jadi pada saat yang bersamaan Rasul itu bisa diutus di dua tempat yang berbeda. Jadi sifatnya lokal, Rasul zaman dahulu. Termasuk Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam juga adalah Rasul lokal, bukan global itu.
Nabi Isa alaihissalam. Wa rasulan ila Bani Israel. Begitu Al-Quran mengatakan. Nabi Isa itu adalah sebagai utusan bagi Bani Israel. Itu jelas. Jadi tidak berlaku untuk orang Sukarapi itu Nabi Isa. Karena beliau itu hanya untuk Bani Israel. Dijelaskan Al-Quran seperti itu. Wa may yakfur bihi wa min ahzabi fannar mu'idu. Siapa orang yang kufur terhadap kerasulan Muhammad SAW itu, terhadap Al-Quran, maka pannar mu'idu. Maka neraka itulah tempat yang dijanjikan kepada orang yang seperti itu. Jadi eh, kita mau iman atau kafir, tapi beriman tentu saja membahagiakan kita, kekafiran akan mengakibatkan dimasukkan ke dalam neraka. Ila ghairi dzalik min ayatid dalat ala umumi sihir sallallahu wasallamu alaihi. Dan seterusnya bahwa Nabi SAW itu diutus kepada kaum yang merah, kepada yang hitam, kepada yang putih, kepada seluruh makhluk manusia. Dan kita tahu pada saat itu juga kan di Mekah itu tidak hanya orang Mekah saja, tidak orang Arab saja. Ada orang-orang Afrika juga ada seperti orang Habasyah. Rijaid atau Bilal bin Rabah itu kan orang Habasyah. Kemudian kalau di Madinah nanti ada Salman Al-Farisi, orang Paris, orang Iran saat itu. Itu tetap mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah majemuk, bukan saja kepada orang Arab dakwah Nabi, tapi juga mengena kepada seluruh orang yang ada di sekitaran Nabi, termasuk kepada orang Yahudi juga didakwahi oleh Nabi. Tapi umumnya Yahudi menolak didakwahi oleh Nabi. Hanya sedikit saja yang mengikuti petunjuk Nabi. Kemudian disebutkan di sini, ayyab asallahu fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, bahwa Allah itu mengutus rasul di kalangan mereka dengan maksud membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan juga menyucikan dan mengajarkan Alkitab. Nah, memang itulah tugas Rasulullah. Tugas Rasulullah itu menyampaikan, membacakan ayat-ayat suci, tentu ayat suci Al-Quran yang dari Allah, kemudian menyucikan hati-hati mereka dari kemusyrikan, sehingga terbebas dari kemusyrikan dan memahasakan Allah. Demikian juga Rasul itu mengajari mereka Alkitab dan juga ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan diajarkan. Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillah. Maka Allah mengutus Rasul tadi kepada mereka, dan bagi Allah lah seluruh puji dan juga seluruh alaman. Kehebatan itu hanyalah milik Allah. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Ada saja kekurangannya. Kemudian di ayat berikutnya, wallazi ba'atsa fil ummiyyin, masih sama. Dialah Allah yang mengutus di Rasul, di kaum yang ummi itu seorang Rasul dan seterusnya. Wa in kanu, walaupun mereka semua min qablu sebelumnya lafi dhalalim mubin, sungguh di dalam kesesatan yang nyata. Jadi walaupun orang-orang Mekah saat itu mereka tetap saja mengikuti Nabi Ibrahim ceritanya itu. Anak turun Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail. Dari tradisi itu memang mengikuti Nabi Ismail, ajaran Nabi Ibrahim. Kita tahu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu mengajarkan ketauhidan, kemahasaan Allah. Tetapi terlalu lama dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terjadilah penyimpangan. Penyimpangan, walaupun secara pokoknya ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail masih juga dilaksanakan seperti ibadah haji. Ibadah haji di Mekah itu masih dilaksanakan sampai zaman Nabi Muhammad, walaupun tata caranya beda. Tapi itu adalah ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Hanya menyimpang seperti tawaf bertelanjang, kan? Kalau setelah zaman Nabi harus pakai kain, tetapi tidak boleh berjahit. Nah, termasuk mengapa di sekitaran Ka'bah itu banyak patung-patung, itu adalah bisa jadi patung-patung itu adalah orang-orang baik, orang-orang soleh, tetapi dikultus individukan, dikultus sehingga disembah-sembah.
Ya, seperti di antara kita saja, coba perhatikan. Di lingkungan kita ada orang yang baik, soleh, sehingga menjadi panutan kita. Nah, pada zaman dahulu orang-orang baik itu nanti setelah kematiannya itu dibuatkan patung, dihormat-hormat, penghormatan itu berlebihan sampai disembah-sembah, dimintai. Maka hati-hati kalau kita mau melakukan ziarah ke kuburan, kuburan para wali, silahkan ziarah itu boleh, tapi tidak boleh meminta-minta. Kalau meminta-minta kepada kuburan itu, apa bedanya dengan yang dilakukan oleh kafir? Nah, nanti lama-kelamaan yang dipuja-puja itu dibuatkan patungnya, sehingga tidak perlu kuburan lagi, disimpan saja patungnya itu di sekitaran Ka'bah, sehingga disembah-sembah. Nah, itulah kemusyrikan, tidak boleh. Jadi sekali lagi, ziarah itu silahkan, tidak dilarang dalam ajaran Islam, tetapi janganlah pernah meminta kepada orang yang di kuburan, karena tidak bisa mengabulkan apa-apa, termasuk kepada kuburan para wali. Kepada kuburan Nabi saja dilarang. Silahkan kita, misalnya ziarah ke kubur Rasulullah di Masjid Nabawi itu tidak boleh lama-lama, itu harus hanya sambil jalan saja itu. Kalau lama-lama, wah itu dipentungin oleh askar, oleh para penjaganya. Tidak boleh, harus sambil jalan. Karena dikhawatirkan tadi bisa terjadi kemusyrikan. Meminta kepada orang yang sudah meninggal. Tidak boleh. Itulah cikal bakal kemusyrikan yang terjadi di orang-orang Arab saat itu. Demikian juga Nabi Isa, belum lama beliau diangkat sebagai Rasul, langsung disimpangkan. Termasuk dalam ajaran Nabi Muhammad juga penyimpangan banyak, Pak, sampai saat ini. Tapi sejelek-jeleknya penyimpangan belum pernah Nabi Muhammad dijadikan sebagai Tuhan. Kalau Nabi Isa kan langsung diangkat sebagai Tuhan. Bahkan secara resmi oleh Kaisar Konstantin, Raja Romawi Timur, atau Kaisar, itu sebutannya, Kaisar Bizantium, mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Waktu itu pertama kali tahun 325 Masehi hanya dua saja, bapak dan anak. Nah, tahun 380 nanti diresmikan jadi tiga dengan Rohul Kudus. Itulah tiga oknum Tuhan, itu hasil hasil penunjukan pakai SK Kaisar. Kan aneh, masa Tuhan begitu? Tuhan itu harus berbicara sendiri. Tidak boleh ditunjuk oleh makhluk gitu, dijadikan sebagai Tuhan. Tapi harus Tuhan sendiri yang menyatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku. Nah, itu baru kita percaya. Dan itu dalam Al-Quran. Al-Quran begitu Allah menyatakan Qul huwallahu ahad, kan begitu ya. Jangan jauh-jauh di surat Qul saja sangat jelas. Sedangkan Nabi Isa itu tidak pernah menyatakan dirinya begitu. Yang menyatakan itu adalah orang lain, Paulus. Nah, kemudian disebutkan di sini wa akhrina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan juga Rasul itu diutus kepada kelompok yang lain, lamma yalhaqu bihim, yang mereka mengikutinya. Wahwal azizul hakim. Nah, ini nanti disebutkan di sini dalam sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kunda semuanya kami, kata Abu Hurairah ini, julusan sedang duduk dan Nabi di sisi Nabi SAW, panjalat maka turun alih kepada Nabi surat al-Jum'at, surah Jum'ah, wa akhirina minhum lamma yalhaqu bihim. Lalu bertanya para sahabat, man hum ya Rasulullah, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Walam yuraji'uhum, walam yuraji'hum, maka tidak mengembalikan Rasul kepada mereka hatta suila salasan, sampai ditanya tiga kali, siapakah itu wahai Rasulullah? Wapina di antara kami Salman Al Farisi, ada Salman Al Farisi, bahwa Rasulullah yadau ala Salman. Kemudian Rasulullah meletakkan tangan beliau di atas tangan Salman. Semakala kemudian bersabda Rasulullah, laukana kalaulah ada al iman, iman itu indas suroya, di dekat bintang Suroya, lana lahu, tentu saja kita akan mengambil itu iman, akan menggapai iman siapa? Rijalun, sejumlah orang, aurojulun, atau sejumlah atau laki-laki, min haulai, dari itu kelompok banyak. Jadi artinya di sini wa akharina itu memang kepada kaum lain
yang saat itu belum muncul sejak zaman Nabi. Kan Nabi diutus jadi Rasul itu sebentar saja beliau. Kalau menurut kita mungkin ya, tapi itu lama juga. Mujarab baru sebentar. Hanya 23 tahun beliau itu jadi Rasul itu. Kemudian beliau wafat, setelah itu makin banyak. Waktu Nabi wafat itu seluruh Arab Saudi itu sudah Muslim. Tapi setelah Nabi wafat, dikembangkan lagi dakwah oleh para sahabat sampai ke Iran, ke India, bahkan sampai Indonesia, sampai ke Samudra Pasai. Nanti disebutkan zaman sahabat saja sudah ada utusan ke daerah Indonesia ini, Samudra Pasai, di Aceh Samudra Pasai itu. Sudah ada ajakan dakwah dari sahabat Nabi sejak zaman Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Utsman juga. Demikian juga ke arah barat, ke Eropa, ke Andalusia juga dakwah itu berkembang. Dakwah Islam itu demikian termasuk cepat yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, itulah yang dimaksud dengan akhirin. Sehingga wa akhirina minhum dan yang lain dari mereka itu lamma yalhaqu bihim pada saat mereka mengikutinya. Termasuk kita yang ada di Indonesia. Kita ini kan tidak tahu menahu. Saudi Arabia itu demikian jauh dan terutama di daerah Jawa ini alhamdulillah mayoritas Islam kan. Jadi kalau kita mau berjalan dimanapun, kalau sepanjang daerah Jawa Barat, jangan khawatir tidak ketemu masjid. Pasti ada masjid. Sehingga kita bisa sholat dimanapun. Alhamdulillah, mayoritas Islam. Ya tentu saja perjuangan para pendahulu kita, para nenek moyang kita, yang akhirnya sampai juga kepada kita. Dan kita pun harus meneruskan kepada anak cucu kita. Kita kenalkan Islam ini pada anak cucu kita. Kenalkan anak cucu kita ini kepada Allah, kepada Rasul Allah. Supaya meneruskan mereka terus sampai keturunan berikutnya. Mudah-mudahan seperti itu. Jangan sampai seperti di Andalusia. Dulu Islamnya mayoritas, sekarang itu sudah jadi negeri Katolik lagi di Spanyol. Atau yang terjadi di Filipina. Filipina dulu itu mayoritas Islam, tapi sekarang sudah jadi negara Katolik. Nah, itu tidak ada jaminan sekali lagi bahwa Islam ini tidak akan musnah dari muka bumi. Ya, itu terjamin, dijamin oleh Allah. Tapi bahwa Islam itu tidak akan musnah dari Indonesia, tidak ada jaminannya. Bisa saja berpindah nanti negara lain yang mayoritas Islam. Bahkan sekarang juga sebenarnya selama ini kan mayoritas penduduk muka bumi yang muslim itu kan di Indonesia. Tapi kalau sekarang sudah mulai diimbangi oleh Pakistan. Pakistan juga sudah mulai banyak. Ya memang dari dulu juga negara Islam Pakistan. Tapi negaranya lebih kecil dibanding Indonesia, wajar saja penduduknya juga lebih kecil. Tapi secara mayoritas kan dilampaui. Bahkan India penduduknya yang sudah miliaran, tapi kaum muslimnya udah ratusan juta juga gitu. Mungkin sebentar lagi menyusul Indonesia juga. Tapi memang penduduknya miliaran kalau India itu. Nah, kalau Indonesia sekarang kan sekitar 280 juta, katakanlah muslimnya sekitar 210-an juta. Jadi bisa dilampaui oleh negara-negara tadi. Nah, itu dalam ayat ini disebut wa'akhorina. Mereka itulah orang-orang lain yang juga akan mengikuti kepada orang-orang yang telah diislamkan oleh Rasulullah SAW. Wahwal azizul hakim. Allah itu maha perkasa dan juga maha bijaksana. Maha perkasaan dan kemaha bijaksanaan itu selain pernyataan ayat Al-Quran, kita juga bisa menyaksikan di ayat-ayat kauniyah. Di ayat-ayat yang nyata di alam ini. Itu kemaha perkasaan Allah. Saya kira bisa kita lihat dalam keseharian. Nah, kemudian ayat ini sekali lagi menguatkan bahwa umumu bi'satihi, keumuman diutusnya Nabi SAW itu ila jami'in nasi, pada seluruh manusia. Sekali lagi beda dengan Rasul sebelumnya. Kalau Rasul sebelumnya itu lokal sifatnya. Hanya kepada umatnya saja tertentu. Seperti tadi pada waktu yang bersahabat bisa diangkat dua Rasul. Seperti zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga lokal. Karena pada saat yang bersamaan juga ada Nabi Lut. Gitu. Nabi Lut
diutus di kaum Sodom, sedangkan Nabi Ibrahim itu nanti di Babilonia dan juga di Kanaan. Di tempat-tempat tertentu saja Nabi Ibrahim, tidak untuk seluruh makhluk. Dan dahulu bisa saja di kita juga ada Rasul. Pernah di negeri di Pulau Jawa ini juga mungkin saja ada Rasul. Nah, buktinya nanti kita bisa melihat kepercayaan Baduy itu. Kepercayaan Baduy itu sampai sekarang masih mengakui adanya Batara Tunggal. Batara Tunggal itu kalau dalam bahasa Tauhid Allah yang Maha Esa. Jadi bisa saja mungkin dahulu pernah ada Rasul datang ke kita mengajarkan Islam di daerah Jawa Barat, kemudian dipegang teguh oleh suku Baduy, nah, maka mengenallah mereka juga terhadap kemahasan Allah. Sehingga pada saat terjadi pengislaman, pengislaman pada abad 14, 13, 13, 14, 15 Masehi yang lalu, relatif Jawa Barat itu lebih mudah diislamkan karena sebelumnya barangkali, nah ini hanya dugaan ini wallahu a'lam. Barangkali sebelumnya sudah pernah ada Rasul yang mengajarkan ketauhidan ke kita sehingga menerima Islam ini lebih cepat. Beda dengan di Jawa Tengah, walinya juga kan banyak. Kalau di kita hanya satu saja walinya, Wali Songo. Dari 9 wali itu, yaitu hanya Sunan Gunung Jati kan di Jawa Barat itu, dari Cirebon. Hanya satu wali. Sedangkan di Jawa Timur itu banyak, ada 3 sampai 4 wali. Demikian juga di Jawa Tengah. Jadi pengislaman di Jawa Barat relatif lebih mudah, bisa saja karena sebelumnya sudah mengenal adanya utusan Allah yang memahasakan Allah. Sehingga kalau dahulu, dahulu ya, identik Sunda itu pasti Islam. Tapi kalau sekarang belum tentu ya. Ada saja orang Sunda yang agamanya Nasrani sekarang. Tapi kalau sebelumnya identik Sunda itu pasti Islam. Orang jangan jauh-jauh di pinggiran Bandung juga tuh di Cikondang ada gulai jerat kan. Nah, jangan sampai ini masjid dijadikan gereja. Makanya harus diteruskan, diajarkan kepada anak cucu kita. Kajian anak-anak digiatkan terus. Untuk apa? Untuk meneruskan kita ini. Karena kita ini tidak akan lama kan. Satu waktu ya akan mati juga kita ini. Anak cucu kita itulah yang baik pelanjutnya. Supaya masjid ini tetap sebagai masjid sampai kapanpun. Sampai dunia kiamat kalau bisa. Terus di ayat berikutnya. Masalul ladzina humilut Taurata. Perumpamaan orang-orang yang dititipkan kitab Taurat. Semalam yahmiluha kemudian mereka tidak memikulnya. Itu seperti perumpamaan himar yang membawa kitab yang banyak. Itu perumpamaan orang-orang Yahudi. Perumpamaannya seperti itu oleh Allah. Yaqul Ta'ala berfirman Allah Ta'ala zaiman mengecam dari Yahudi kepada orang-orang Yahudi alladzina utu at-taurata yang mereka itu dahulu pernah diberikan Taurat wahamaluha dan mereka memikul Taurat dan amali biha supaya mengamalkan Taurat. Falam ya malu biha maka mereka tidak mengamalkan. Itu penyakit Yahudi. Tahu tapi tidak beramal. Harusnya tahu itu langsung diamalkan. Seperti di kita ini kan ada pengetahuan baru tentang waktu sholat subuh itu sebetulnya ke siang ke pagian, nah kita amalkan, langsung amalkan saja. Kemudian ternyata ada dalil kunut itu di dalam kitab Sahih Bukhari, maka kita amalkan juga, langsung kita amal, gitu kan? Sebelumnya kita tidak melakukan, supaya jangan seperti Yahudi. Kalau Yahudi itu tahu tapi tidak mau mengamalkan. Harusnya selama ada dalil yang kuat, maka amalkanlah itu perubahan. Jadi di kita ini coraknya tidak mengikuti organisasi. Kan kalau para pengikut Muhammadiyah ikut apa garis organisasi. Kata Muhammadiyah tidak boleh kunut, tidak kunut. Orang NU kata NU harus kunut, kunut. Nah, kita tidak mengikuti garis organisasi. Kita mengikuti dalil saja. Dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ternyata ada dalilnya, kita amalkan saja. Makanya yang ditempuh di masjid ini kita berusaha mengamalkan sejauh pengetahuan yang kita ketahui berdasarkan dalil-dalil yang sahih.
supaya tidak seperti orang-orang Yahudi ini dikecam oleh Allah. Di Daiman itu artinya dihinakan, dihinakan oleh Allah. Karena diumpamakan seperti monyet kegulung kelapa, gitu kan? Monyet kegulung kelapa, dia tidak bisa minum itu kelapa karena tidak bisa membukanya. Nah, kalau kita manusia, kalau punya kelapa ya dipurak saja dibuka, minum itu airnya. Nah, harusnya begitu. Kita juga punya kitab Al-Quran, jadikan petunjuk itu Al-Quran itu. Jangan juga seperti orang Syiah, tuh Al-Quran masih ada 17.000 ayat dikekewek, dibawa-bawa oleh Imam Al-Muntador. Loh, tujuan Al-Quran itu kan untuk petunjuk bagi kita. Jadi harus diketahui oleh kita. Maka kita lakukan kajian Al-Quran supaya kita ngerti, tahu si Al-Quran itu apa. Dan kita amalkan, usahakan. Selama kita bisa mengamalkan, kita amalkan sejauh kemampuan kita. Walaupun ya tentu saja tidak semuanya bisa kita amalkan sekali lagi, tapi sepanjang kita bisa mengamalkan, kita amalkan. Supaya tidak seperti dikecam kepada orang-orang Yahudi itu, yang kelakuannya sama seperti monyet gagugulung kalapa. Dia tidak bisa memperoleh manfaat dari keberadaan kitab suci. Justru kitab suci itu, Al-Quran itu menjadi petunjuk hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Usahakan kalau bisa. Sejauh yang bisa kita amalkan. Kemudian, bisa masul qawmil ladzina kadzabu bi ayatillah. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang membohongkan terhadap ayat Allah. Artinya begini, mereka orang-orang Yahudi di dalam Taurat sudah diberitahu keberadaan kedatangan Nabi baru, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi pada saat mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad, mereka membohongkan. Padahal dia sudah diberitahu di kitab suci At-Taurat akan kedatangan Nabi Muhammad dengan segala cirinya. Demikian juga mereka tidak mau memperoleh atau mendengarkan Al-Quran. Itulah maka disebutkan oleh Allah, bisa sungguh buruk perumpamaan orang-orang yang membohongkan ayat-ayat Allah. Dibacakan Al-Quran juga tidak mau mendengar mereka itu. Orang-orang Yahudi itu. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tidak bisa tidak memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Nanti dolim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu dolim. Seperti orang menyembah selain Allah, itu adalah orang-orang dolim. Orang-orang yang menyekutukan Allah itu artinya kan menyembah bukan kepada Allah. Salah itu. Harusnya nyembah itu hanya kepada Allah. Nah, banyak di antara kita yang juga nyembah kepada selain Allah, itu puncak kedoliman itu adalah kemusyrikan. Dalam surat Luqman disebutkan inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kemusyrikan itu kedoliman yang sangat besar. Puncak kedoliman itu syirik. Kedoliman dalam keseharian juga banyaklah kita yang lakukan. Seperti trotoar itu kan untuk jalan kaki, tapi dipakai pedagang jualan di trotoar. Itu juga kelakuan dolim sebetulnya. Dan banyaklah itu di pasar itu kan, pasar ini bukan pasar sebetulnya, jalan Cikutra itu adalah untuk jalan biasa. Tapi banyak para pedagang yang memanfaatkan itu, sebetulnya bukan peruntukannya, itu perilaku dolim. Dan kita juga barangkali sering begitu berbuat dolim gitu, dalam keseharian. Maka sering-seringlah baca istighfar. Bisa saja kita melakukan kedoliman tanpa kita sadari, karena tidak tahu bisa saja. Tapi mohon ampunlah kepada Allah, sering-seringlah mohon ampun supaya berkurang ke dosa-dosa kita itu. Kemudian dilanjutkan di sini, mulai kakal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum Allah bahkan lebih sesat dari binatang ternak. Itu kata Al-Quran di surat Al-A'raf 179. Mereka yang tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan penglihatannya, tidak menggunakan telinganya dan pikirannya, mereka itu seperti binatang ternak. Dan saya yakin banyak di antara kita manusia yang berperilaku seperti binatang ternak. Kan? Yang namanya binatang ternak itu yang penting puas, yang penting bisa makan, gitu kan? Yang penting untuk kepentingan pribadi, yaitu mengumpul-ngumpul hartanya sampai ketakutan miskin.
Kalau rezeki ini sudah dijamin oleh Allah, pasti akan ada rezeki selama kita masih hidup. Rezeki kita habis itu pada saat kita mati. Nah, pada saat mati mah udah habis rezeki kita. Karena yang kita miliki juga harus dibariskan kan, bukan punya kita lagi. Nah, orang-orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, yang kemaruk, yang seperti itu, menumpuk-numpuk harta dan sebagainya, itu seperti binatang ternak, bahkan lebih. Tetapi di satu sisi mereka tidak menggunakan pikirannya untuk mencerna ayat-ayat Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan seperti ini. Man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu fahuwa kamathal himar yahmil asfaro. Siapa orang yang berbicara pada hari Jumat, padahal imam saat itu sedang khutbah, maka itu perumpamaan seperti himar, seperti keledai yang membawa setumpuk kitab. Waladhi yakullahu ansit laisalahu Jumatun. Dan siapa orang yang berkata berhentilah jangan ribut pada saat salat Jumat, maka itu tidak memperoleh apa-apa pada saat salat Jumat. Nah, ini perlu kita perhatikan ini, Pak. Kegiatan kita sehari-hari ini. Jadi ini hadis kuat ini. Karena diriwayatkan oleh tidak hanya satu periwayat hadis, oleh banyak periwayat hadis yang menyatakan pada saat sedang sholat Jumat, janganlah kita berbicara pada saat khotib sedang khutbah. Terutama bapak-bapak ini, kalau ibu-ibu kan tidak ikut. Nah, itu termasuk main HP itu. Jangan main HP pada saat khotib Jumat, tapi dengarkan khutbah khotib itu. Nah, termasuk kita menyuruh berhenti kepada orang yang sedang ribut, itu juga menyebabkan batal Jumat. Biarkan saja yang ribut itu. Kan? Jangan sampai kita menyebutkan, diam. Nah, kata-kata diam juga itu menyebabkan tidak sah salat Jumat. Disebutkan dalam hadis ini, walladzi yakullahu ansit laisa lahu jum'atun. Dan orang yang menyatakan diamlah engkau gitu kan. Laisa lahu jum'atun, maka dia tidak memperoleh nilai Jum'ahnya. Tidak ada pahala Jum'ah. Jadi pada saat sedang ribut, katanya di sini suka ada anak-anak yang ribut. Nah, memang diingatkan sebelum khutbah Jum'ah. Silahkan ingatkan. Tapi pada saat sedang sholat Jum'ah, yang harus mengingatkan itu adalah harusnya khotib. Suruh berhenti oleh khotib. Tapi kita sebagai jamaah diam saja, biarkan saja. Biarkan seharusnya khotib yang mengingatkan. Jangan ribut. Kalau kita yang mengingatkan justru laisa lahu Jum'atun, tidak ada pahala Jum'ahnya. Itu saking pentingnya sehingga itulah dua khutbah Jumat sebagai pengganti 2 rakaat dari sholat duhur karena sholat Jumatnya kan 2 rakaat, kita tahu duhur itu 4 rakaat kan. Nah, dua khutbah itu sebagai pengganti dari 2 rakaat di sholat duhur sehingga berkata-kata juga membatalkan Jumat kita. Janganlah berkata-kata, apalagi ribut, biarkan saja yang ribut, dia batal sendiri itu. Kemudian di sini Allah menantang, hai orang-orang yang hadu. Dalam Yahudi itu ada dua, ada hadu itu Yudaisme lah kalau sekarang sebutannya. Orang yang menganut agama Yahudi itu disebut Yudaisme. Tapi ada satu lagi yang radikal itu Zionisme. Nah, kalau Zionisme itu adalah aliran politik, yang mendirikan negara Israel juga itu adalah kaum Zionisme. Tapi kalau Yudaisme itu adalah agama, kepercayaan. Jadi sekarang yang dianut oleh orang-orang Yahudi itu adalah Yudaisme. Yudaisme itu di satu sisi tetap memahasakan Allah. Tetapi mereka tidak mau ikut Nabi Muhammad. Itu aja salahnya itu ya Yudaisme. Kalau mereka mengikut Nabi Muhammad, sudah jadi Islam. Tapi mereka itu kekeh tidak mau. Mereka tetap mengikuti Taurat. Tetapi dikecam oleh Allah, Taurat juga tidak jujur mereka mempelajarinya itu. Terhadap pengakuan terhadap Nabi Muhammad aja mereka tidak mau menyatakan pengakuan. Jadi mereka itu adalah tetap memahasakan Allah tapi tidak mau mengikut Nabi Muhammad. Tetap saja kafir. Tidak boleh karena dalam Islam itu kita harus memahasakan Allah dan menyatakan diri mengikuti atau menyaksikan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itu yang disebut dengan syahadatain kan. Jadi kalau hanya mengikuti ajaran Allah saja itu tidak benar juga.
itu hanya separuh, belum lengkap. Harus lengkap terhadap kerasulan Nabi Muhammad juga harus diikuti. Karena Allah juga berfirman begitu, in kuntum tuhibbuni yuhibbukumullah. Ah, kalaulah kalian semua mencintai aku, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itu kata Allah juga begitu. Sehingga tidak boleh syahadat kecuali harus syahadatain, dua syahadat. Persaksian terhadap kemahasan Allah dan juga kerasulan Nabi Muhammad SAW. Begitulah orang-orang Yahudi itu, mereka dahulu merasa unggul karena memang selama ini Yahudi itu memang diberi kecerdasan lebih dibanding dengan orang-orang pada umumnya. Seperti para ahli di seantero muka bumi ini, kebanyakan orang Yahudi itu Pak, yang cerdas-cerdas. Seperti Albert Einstein itu kan orang Yahudi itu, yang menelurkan teori E sama dengan MC kuadrat yang menjadi teori asal-usul adanya bom atom atau bom nuklir saat ini itu dari teori Einstein. Demikian juga dalam bidang ekonomi Adam Smith misalnya, itu juga orang Yahudi itu, yang sampai saat ini adanya riba dan sebagainya itu kan dari kelakuan orang-orang Yahudi itu. Nah, mereka itulah yang nanti diikuti oleh dunia. Demikian juga para ahli yang lain banyak orang-orang Yahudi itu. Seperti Facebook juga itu, Facebook barangkali suka main Facebook itu penemunya orang Yahudi juga itu. Mark Zuckerberg siapa namanya itu agak susah bacanya. Itu adalah orang-orang Yahudi yang demikian memang mereka hebat sehingga mereka juga merasa lebih unggul. Jangankan saat ini, zaman sahabat Nabi juga begitu, mereka lebih unggul. Sehingga di sini disebutkan masalu qamil ladzina kadzabu bi ayatillah sebentar. Ya ayyuhalladzina hadu in ja'akum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaw mauta in kuntum shodiqin. Hai orang-orang yang menyatakan menganut agama Yahudi, jika kalian menduga kalian itu adalah sebagai wali-wali Allah selain manusia yang lain, maka silahkan harapkan oleh kalian terjadi kematian. Silahkan kalau kalian sebagai wali-wali Allah, matilah sekarang kalian untuk memperoleh rahmat Allah. Tapi ternyata wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat adim. Tetapi mereka orang-orang Yahudi tidak pernah mengharapkan memperoleh kematian. Apa sebab? Karena mereka meyakini terhadap perilaku mereka sebelumnya menyalahi perintah-perintah Allah. Bima qaddamat adim. Perilaku mereka sendiri yang membatalkan pengakuan dari Allah ini. Tidak mau kalau disuruh mati. Kita tahu di Madinah saat itu kan orang-orang Yahudi. Ya, Yahudi itu membentuk komunitas sendiri di Madinah. Ada 3 suku. Artinya komunitas sendiri itu bukan sekedar mereka punya perkampungan sendiri, tapi punya benteng-benteng sendiri. Jadi punya pertahanan sendiri, ada bentengnya mereka itu. Mungkin dikelilingi oleh benteng gitu. Untuk apa? Pertahanan diri mereka. Saking tidak mau berasimilasi dengan orang Arab. Ya, seperti di kita juga sekarang ada kan rumah yang dipagar demikian tinggi, tertutup dari mana-mana, susah diakses oleh orang lain. Kalaupun begitu diakses, sudah anjing yang menyalak. Sehingga kalau terjadi kematian, kita tidak tahu bahwa di dalam sudah mati. Dan mungkin kira-kira seperti itu Yahudi juga. Ya. Orang-orang Yahudi itu susah diakses. Sehingga dahulu juga pada saat zaman perang Khandaq, kan digali parit itu di depan kota Madinah. Yang tidak digali itu adalah yang melalui perkampungan Yahudi. Karena dengan sendirinya kampung Yahudi itu sudah jadi benteng. Sehingga apabila diizinkan oleh Yahudi, orang-orang yang mau menyerang Madinah itu masuk ke benteng mereka, mereka bisa menyerang ke kota Madinah. Tapi saat itu Yahudi di Madinah itu tinggal suku Quraidah. Mereka juga hampir berkhianat. Bukan hampir, memang berkhianat nanti. Tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah bisa dimenangkan peperangan itu. Jadi itulah kelakuan Yahudi, demikian banyak dikecam. Tidak hanya di surat Al-Jumu'ah, Al-Baqarah itu cerita panjang tentang Yahudi itu. Karena perilakunya seperti itu. Kelakuan-kelakuan Yahudi yang suka berkhianat, tidak patuh terhadap peraturan. Seperti sampai saat ini, walaupun PBB sudah menyatakan resolusi harus gencatan senjata, tapi tetap saja mereka menyerang Gaza kan. Tidak bisa diatur itu. Seenak perut mereka saja gitu.
orang-orang Yahudi itu. Nah, mudah-mudahan kita semua tentu saja tidak mau menjadi mencontoh perilaku Yahudi ini, Pak. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dari perilaku yang tidak baik. Saya kira barangkali itu bahasan kita pada hari ini. Kita akhiri saja.